Radio Roja. Jadi para ulama yang ulama fikih, para fuqaha, para ulama usul fikih, bagi mereka dalil bukan hanya hadis saja. Walaupun ijma itu juga harus ada dalil. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dalam pembahasan muamalah dari kitab Syarah Umdatul Fiqih bersama Ustaz Dr. Irwandi Tirmizi hafizahullahu taala. Dan pagi ini kita akan lanjutkan pertemuan yang kedua dari pembahasan bab wasiat. Kami berikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya dalam pembahasan dan materi pagi ini. Anda bisa menyampaikan baik via telepon ataupun pesan chat WhatsApp di 0218236543. Kami sampaikan kembali di 0218236543. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan di pagi ini. Kami persilakan kepada Ustaz, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Insyaallah kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Syarah Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin sampai kepada sahnya wasiat dari tentang dhabit sahnya wasiat dari seseorang. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala. Wa tasihul wasiyatu wa tadbiru min kulli man tasihu hibbatuhu. Dan akad wasiat sah, demikian juga tadbir pada setiap orang yang sah dan boleh untuk memberikan hadiah. Li'annahu idza sahat hibbatuhu al-mu'ajjala fi hayatihi fatasihu wasiyatuhu min babi aula. Karena sesungguhnya apabila sah akad hibah yang dia berikan dalam penyegeraan waktu ketika hidupnya, maka demikian juga sah wasiatnya lebih utama. Li'anal wasiyata ikhrajul lil mali wa tabarru' bihi mauqufun ala mautihi. Karena wasiat adalah mengeluarkan sejumlah harta dalam bentuk tabarru', yaitu kebaikan yang diikat dengan kematiannya. Wala tasihul wasiyatu mimman la tasih hibbatuhu. Dan tidak dikatakan sah wasiat atas orang-orang yang tidak sah dalam memberikan akad hibah atau memberikan hadiah. Kal majnuni was-saghiri ghair mumayyiz. Seperti wasiat dari seorang yang gila atau anak yang kecil yang belum mumayyiz. Wal mahjur alaihi li iflasihi wa nahwi dzalika katabarru'i fi halil hayah. Sebagaimana orang yang dihukumi mahjur atas hartanya karena iflasnya atau bangkrutnya dan yang semisalnya. Katabaru' fi hal haya, sebagaimana dia berbuat atau berakad dengan akad tabaru' pada saat kondisi dia hidup. Nah, ya. Dhabit atau kriteria orang yang boleh melakukan wasiat
adalah orang yang boleh hibahnya, maka boleh dia berwasiat dan melakukan tadbir. Ya. Sama dalam bab gadai, umpamanya kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan, maka dia boleh digadaikan. Itu juga dalam hal ini, segala orang yang boleh sah hibahnya, maka orang tersebut sah wasiat dan tadbirnya. Ya, dinamakan ini dengan kias aula, kias aulawi. Alasannya karena bila hibah itu pemberian yang langsung, objeknya diserah terimakan kepada penerima hibah. Bila, dan itu saat dia hidup. Bila hibahnya bersifat langsung sah, apalagi wasiat yang bersifat tidak langsung. Karena wasiat itu mengeluarkan harta dan mendermakan setelah dia wafat. Kalau langsung saja boleh, apalagi ada tempo, yaitu dikaitkan dengan setelah kematian. Maka kebalikannya, tidak sah wasiat dari orang yang tidak sah memberikan hibah. Contoh orang yang tidak sah memberikan hibah, orang gila. Kalau orang gila datang ke rumah Anda memberikan beras, itu tidak sah. Atau anak kecil yang belum memayyiz, anak kecil yang belum mengerti baik dan buruk, seperti anak kecil umur 4 tahun. Ya. Kecil 4 tahun membawa hadiah kepada Anda, memberikan hadiah kepada Anda sebagai orang tua senang. Ya. Ini tidak sah hibahnya. Tidak sah hibahnya. Maka kalau dia pun berwasiat pun tidak sah. Begitu juga yang tidak sah hibahnya dan wasiatnya dengan demikian tidak sah, orang yang diboikot oleh pihak yang berwenang, pihak pengadilan, dia tidak boleh melakukan transaksi karena dapat merugikan orang lain, yaitu orang yang bangkrut. Bila orang hartanya lebih besar, hutangnya lebih besar daripada hartanya, rumah, tanah, dan seluruhnya, umpamanya 2 miliar rupiah nilai itu. Sedangkan dia punya hutang ke pihak lain jumlahnya 4 miliar rupiah. Ya. Bolehkah dia sedekahkan yang 2 miliar tadi? Jawabannya tidak, walau itu harta dia. Sebagaimana dia tidak boleh menghibahkan, berdonasi, maka dia berwasiat pun tidak sah. Lanjut. Wa tasihul wasiyatu minas sabil akili, dan sah wasiat dari seorang anak-anak atau dari anak-anak yang berakal, alladzi lam yablugh, yang dia belum sampai pada usia baligh. Lianna Umar radhiyallahu anhu ajaza wasiyati sabi min ghassan. Lianna Umar radhiyallahu ta'ala anhu ajaza wasiyata sabi min ghassan. Karena Umar radhiyallahu anhu membolehkan wasiat dari seorang anak kecil dari ghassan. Wa yanbaghi an tuqayyada sihhatu wasiyati sabi bima idza usa wasiyatan hasanah. Dan sepatutnya diikat dari sahnya wasiat anak kecil apabila wasiatnya dalam bentuk wasiat yang baik. Lianna fi ba'di alfadhi athar Umar sabiq annahum ista'danu Umar fi wasiyatihi li binati ammihi allati la yahduruhum min aqaribihi ghairiha. Karena pada sebagian lafaz dari athar Umar menyebutkan bahwa mereka meminta izin kepada Umar atas wasiat dari anak pamannya yang tidak hadir dari kerabatnya untuk selainnya. Nah, fa'adhina fi dzalika, maka Umar memberikan izin atas wasiat tersebut. Ya. Anak kecil yang belum mengerti baik buruk tidak sah wasiatnya. Tapi anak kecil yang sudah mengerti mana untung, mana rugi, ya, ini wasiatnya sah.
Apa dalilnya? Asal dari Umar bin Khattab. Berarti dalilnya adalah mazhabus sahabi, di mana seorang anak kecil dari Ghassan meminta izin kepada Umar, dia akan memberikan wasiat. Maka Umar membenarkan, membolehkan. Dan kata Syekh bin Jibrin, beliau mengatakan sepatutnya dibatasi wasiat anak kecil yang itu apabila keabsahan wasiat anak kecil itu apabila dia berwasiat yang baik. Ya, berdasarkan dalam asal yang diriwayatkan dari Umar yang memberikan izin tadi, bahwa dia berwasiat kepada anak perempuan pamannya. Jadi anak ini memiliki karib kerabat anak paman, sepupu perempuan yang tidak hadir pada waktu itu. Maka anak laki-laki dari Ghassan ini minta izin kepada Umar, dia berwasiat bila dia wafat, hartanya sebagian untuk sepupu perempuannya. Maka Umar bin Khattab mengizinkan. وتصح الوصية من المحجور عليه لسفه. Dan sahnya wasiat dari seorang yang diboikot hartanya karena safah, karena ketidakmampuannya mengolah harta. Kay yakuna la yuhsinu at-tasarrufu fi amwalihi. Seperti seseorang yang tidak memiliki kecakapan di dalam mengelola hartanya. Fayamna'u min at-tasarrufi fiha bil bai'i wasyira'i wal hibbah. Maka dia dilarang melakukan pengelolaan terhadap hartanya dalam jual beli dan akad hibbah wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Walakinahu idza awsa bi wasiyati fa innaha tasihhu. Namun apabila dia mewasiatkan suatu wasiat dari hartanya, maka wasiatnya sah. Wa tanfudhu ba'da wafatihi, dan ditunaikan setelah dia wafat. Li'annahu inma hujra alaihi wa muni'a min at-tasarrufi fi malihi min ajli al-khawfi min dhiya'i amwalihi. Karena sesungguhnya dia dihajar, diboikot dan dilarang dalam pengelolaan hartanya karena ada kekhawatiran akan hilang atau sia-sia habis hartanya. Wa hadza ghairi mawjudin fil wasiyah. Tentu ini tidak ada di dalam akad wasiat. Li'annahu in 'asa famaluhu baqin lahu wa in mata lam yahtaju ila thawab. Karena sesungguhnya apabila dia hidup, maka hartanya tetap ada padanya, dan apabila wafat, maka dia hanya meraih pahala dari wasiatnya. Wa huwa tahaqququl wasiyah, yaitu dengan tertunaikannya wasiat, fakanat sahihan nafidzah, maka wasiatnya menjadi sah dan tertunaikan. Nah. Ya. Orang yang mahjur karena hutangnya lebih besar daripada hartanya, tidak boleh dia berwasiat. Sebagaimana hibah tidak boleh juga. Adapun orang yang dilarang melakukan perbuatan hukum pada hartanya karena dia bodoh, dia sudah baligh, ya, tetapi tidak cakap mengelola harta, ya. Seperti umpamanya kalau jual tidak terlalu lama-lama, asal ada orang nawar, rugi-rugi dikit dia lepas, ya. Maka ini orang dianggap tidak cakap mengolah harta, tapi wasiatnya sah. Apa alasannya? Karena dia dilarang melakukan tindakan hukum pada hartanya itu dengan hibah karena akan merugikan dirinya. Bila dia hibahkan sedangkan dia masih hidup butuh, ya, karena dia tidak, umpamanya gampang kalau ada orang minta uang dia ngasih. Ya, lalu dia ngasih ke orang padahal dia butuh, dia nggak terlalu mikirin itu dia butuh tidak butuhnya, karena dia bodoh tadi, sedikit saja dirayu oleh orang dia langsung memberikan hartanya. Ini tentu akan menyebabkan
hartanya hilang sia-sia dan dia pun dirugikan. Untuk menjaga agar dia tidak dirugikan dan hartanya sia-sia, maka syariat menetapkan perbuatan hukumnya dalam hibah tidak sah. Tapi kalau wasiat nggak ada masalah. Kenapa? Karena wasiat itu terjadinya setelah dia wafat, dieksekusinya setelah dia wafat. Berarti selama dia hidup tidak akan tersia-siakan hidupnya dengan ketidakada hartaannya tadi. Adapun setelah dia wafat, dia nggak butuh harta lagi, dia butuh pahala. Ya. Dan wasiat tadi mendapatkan pahala bagi dia butuh. Maka karena itu wasiatnya sah dan tertunaikan. Wa yasihhu ayusiya syakhs likulli man tasihhu al-hibatu lahu. Dan sahnya akad wasiat kepada seseorang, kepada setiap orang yang diperbolehkan berakad hibah, walau kana kafirah, walaupun dia seorang kafir, sebagaimana yang telah sabit dari Safiyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana yang telah sabit dari Safiyah radhiyallahu taala anha awsat li akhin laha Yahudi, sesungguhnya beliau telah mewasiatkan kepada saudaranya seorang Yahudi. Wa hadza la khilafa fihim baina ahli ilmi fi haqqil dhimmi, dan ini tidak ada perselisihan di kalangan ahlul ilmi di dalam hak kafir dhimmi. Naam. Ya. Setelah menjelaskan persyaratan al-musi, orang yang berwasiat, sekarang muallif dan syarih menjelaskan ketentuan rukun dan persyaratan al-musalahu, yaitu penerima wasiat. Ya. Siapa yang boleh menerima, yang sah menerima wasiat? Kullu man tasihhu al-hibatu lahu, yaitu sah berwasiat kepada untuk seseorang yang kalau dia menerima hibah sah, walau orang kafir. Orang kafir Anda berikan hibah kepada orang kafir boleh. Ya, Anda memiliki tetangga non muslim, agamanya tidak Islam. Lalu Anda memberikan hibah kepadanya, namanya buah-buahan, sayur-mayur, dan lain-lain, sah hibahnya. Itu juga wasiat. Dan khusus wasiat ada diriwayatkan dari Safiyah binti Huyai, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Bapaknya seorang Yahudi. Lalu Safiyah pernah berwasiat untuk saudara laki-lakinya dan dia masih Yahudi. Perbuatan inilah, ya, asar inilah atau madhabus sahabi, perbuatan sahabat Nabi ini menjadi landasan hukum sahnya. Dan alhamdulillah para ulama Islam tidak berbeda pendapat dalam hal ini. Karena memang Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian dan tidak memerangi kalian. Berarti dengan seorang non-muslim yang tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir kaum muslimin dari negeri kaum muslimin, kalian berbuat baik kepada mereka dibenarkan, dibolehkan dalam agama Islam. Ya. Bahkan jangankan kepada manusia, kepada hewan pun dibolehkan, ya, berbuat baik, apalagi manusia. Nah, wa tasihhu al-wasiyah lil hamli idza ulima annahu kana mawjudan hina al-wasiyati lahu. Dan sahnya akad wasiyah bahkan kepada janin yang dipastikan atau diketahui telah berwujud pada saat wasiat diberikan kepadanya.
li'anna al-wasiyata jarat majra al-mirath min haitsu kauniha intiqalil mali minal insani ba'da mautihi ila al-musalahu bi ghairi iwad. Karena sesungguhnya wasiat atau akad wasiat ini berjalan sebagaimana berjalannya akad waris dari sisi berpindahnya harta dari manusia setelah wafatnya kepada yang diwasiatkan dengan tanpa adanya iwad, imbalan, kantiqalihi ila warithihi, sebagaimana berpindahnya harta kepada ahli warisnya. Walhamlu yarithu, dan janin dalam kandungan memiliki hak waris. Fatasihul wasiyatu lahum, maka sah wasiat kepadanya. Wa hadza la khilafa fihi, dan ini tidak ada perselisihan di kalangan ahli ilmu. Ya. Siapa lagi tadi untuk non muslim boleh sah wasiat selagi dia tidak memerangi kaum muslimin. Janin yaitu anak yang dalam perut, ya, seorang laki-laki, umpamanya dia punya cucu pertama. Dia mengatakan, kalau saya wafat, ya, dia tahu bahwa anaknya sedang hamil. Cucu saya yang sedang dalam kandungan anak saya ini, nanti hak-haknya dia rumah yang ini atau tanah yang bidang yang ini. Sahkah itu? Sah. Ya. Dengan syarat bahwa dipastikan kondisi janin itu memang ada pada waktu dia berwasiat. Berwasiat dia, kemudian setelah setahun setengah wafat bapaknya. Sedangkan cucunya tadi lahir setelah dia mengikrar wasiat itu setahun 3 bulan. Kalau setahun 3 bulan itu kan tidak ada hamil setahun 3 bulan. Berarti bisa dipastikan anaknya itu hamilnya adalah hamilnya waham. Merasa muntah-muntah, lalu cerita ke bapaknya, bapaknya kemudian berwasiat. Akhirnya setelah 1 tahun 3 bulan. Ya, tak ada kehamilan yang setahun 3 bulan. Maka dengan demikian wasiatnya tidak sah. Ya. Tapi kalau dia wafat, dari wafat dia umpamanya 5 bulan. Kemudian dari ikrar tadi sampai lahir janin ada 6 bulan. Itu minimal kehamilan. Ya, lahir dia cucu tadi, berarti dia berhak menerima wasiat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah qiyas terhadap waris. Sebagaimana dalam waris, hamil janin mendapatkan hak waris, begitu juga janin dalam wasiat. Kenapa? Karena persamaan, ada illah jami'ah, ada persamaan di antara wasiat dengan waris dari sisi perpindahan harta ke pihak lain dikaitkan dengan wafat. Dan dua-duanya tanpa imbalan. Maka terpenuhilah kiasnya menjadi kias yang sah, maka sah janin menerima wasiat. Alhamdulillah, dan para ulama tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Cukup kali Ustaz. Nah, selanjutnya objek wasiat. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Pemirsa Roja TV, demikian beberapa poin dan ketentuan berkaitan dengan akad wasiat dalam syariat Islam. Kita perdalam dalam pembahasan. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543, dan demikian juga untuk pertanyaan via chat WhatsApp di 0218236543. Kita akan terima via telepon terlebih dahulu. Baik, silakan. Halo. Ya, silakan, sudah ada yang masuk. Baik, mohon maaf terputus. Silakan bagi Anda yang mungkin baru bergabung
dalam pembahasan bab wasiat dari pembahasan kitab Syarah Umdatul Fiqih, dan kita buka untuk sesi soal jawab. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ummu Abdillah. Nah, Silakan ya, Umar. pertanyaan saya, Ustaz, ada sedikit pertanyaan, Ustaz. Nah. Abdullah meminjamkan uang kepada Abdul Rahman, ini umpamanya, Ustaz. Kemudian Abdul Rahman ini dengan perjanjian bagi hasil, Ustaz. Abdul Rahman ini yang dipinjamkan uang, dia sering juga meminjamkan kepada keluarganya yang membutuhkan tanpa pengetahuan si Abdullah ini. Nah, pertanyaannya, Ustaz, halalkah dia pinjamkan uang itu kepada keluarganya tanpa pengetahuan yang meminjamkan begitu, Ustaz? Ulangi pertanyaannya. Abdullah meminjamkan uang kepada Abdul Rahman dengan perjanjian bagi hasil begitu. Tapi ini Abdul Rahman tanpa sepengetahuan Abdullah, dia kalau ada keluarganya yang butuh uang, dia pinjamkan juga kepada keluarganya tanpa persyaratan, Ustaz. Halalkah dia meminjamkan ke keluarganya itu, Ustaz? Ini Abdullah meminjamkan ke Abdul Rahman, hukumnya bila ada pertambahan bagi hasil, hukumnya riba. Itu hukumnya haram. Jelas? Bukan meminjamkan sebenarnya, Ustaz. Apa namanya, memberi modal bagi usaha begitu. Ini pertanyaan kedua berarti. Iya, salah tadi itu penjelasan saya yang pertama, Ustaz. Musyarakah ya, akad. Ya, berarti menyerahkan modal untuk dikelola dalam usaha apa? Dengan usaha, katanya sih jual beli, kayaknya jual beli, Ustaz. Saya lupa tanya usahanya itu, tapi katanya langsung dibeli, langsung dijual, jadi keuntungannya rugi itu tidak ada begitu, karena dia beli hari ini, dia jual juga hari ini, tidak ada sistem disimpan di rumah. Lalu ternyata dia pinjamkan kepada C. Iya, begitu, Ustaz. Dengan ada pertambahan. Tidak ada pertambahan, Ustaz, tapi tanpa sepengetahuan yang memberi modal. Oke, maka ini penerima modal dia berkhianat. Karena dia berkhianat, maka kerugian dia tanggung. Berubah akadnya menjadi top, bukan lagi bagi hasil. Wabillahi taufiq. Cukup jelas semua ya? Ya, na'am. Jazakumullah khairan. Wa jazakillah khair ya Alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, telah terjawab. Kita berikan kesempatan yang kedua. Masih via telepon di 0218236543. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nur di Jakarta. Baik, Ibu Nur, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya, ada Bapak Ali mempunyai anak perempuan 4 orang. Dia mempunyai harta yang sangat banyak, di mana dari saudara tidak punya maksudnya kekurangan harta. Sebelum meninggal, si Bapak Ali ini menghibahkan seluruh hartanya untuk anak-anaknya perempuan. Apakah itu sah, Ustaz? Dia dalam kondisi sehat, apa kondisi sakit? Sehat. Dan sudah serah terima? Pihak keluarganya bilang sudah serah terima. Anak-anaknya yang 4 sudah menerima? Iya, sudah menerima. Sah. Maka ketika dia wafat, kalau habis hartanya nggak ada lagi yang dibagi waris. Nah, Ustaz. Cukup jelas Ibu Nur? Cukup. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini untuk saudara-saudaranya berarti tidak ada bagian sama sekali, Ustaz ya? Enggak ada harta warisannya, udah habis. Sahih, Ustaz. Ya. Demikian Ibu Nur, tambahan barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya, masih via telepon di 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk kembali. Baik, mohon maaf terputus ya ikhwah. Silakan bisa dihubungkan kembali di 0218236543. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Umu di Jakarta, Ustaz. Ini bertanya. Nah, silakan pertanyaannya. Suami anak itu punya anak perempuan 2, Ustaz. Nah, saudara-saudaranya itu, Ustaz, ada laki-laki 2. Saudara siapa? 2, Ustaz. Saudara A ya? Iya. Nah. Suami Anda siapa, Nam? Ini mau bagi waris atau apa? Nah, Ustaz, jadi begini, Ustaz.
dari saudara-saudaranya itu meminjam uang Ustadz, dan Afwan Jidan sepertinya untuk mengembalikan itu seperti tidak ada usroh gitu ya Ustadz ya, padahal membayar hutang itu hukumnya wajib. Namun yang meminjam ini tetap berkurban, bersedekah, dan lain-lain Ustadz, yang mana itu sebenarnya kan sunnah. Padahal saudara-saudaranya ini paham gitu Ustadz, jadi sedikit-sedikit sudah mengenal sunnah gitu Ustadz, jadi tahu kalau membayar hutang itu kewajiban. Nah, pertanyaan saya Ustadz, kalau misalkan nanti, jadi saya pernah ngobrol dengan suami saya, karena anak kami itu perempuan Ustadz, karena kami paham untuk warisnya nanti pasti akan banyak terbagi ke saudara, ke yang lain gitu ya Ustaz, saudara-saudara suami. Tidak banyak kok. Oh, untuk anak perempuan berapa? 2 orang? Ustaz, tidak ada anak laki-laki Ustaz. Iya, berapa orang? 2 orang anak perempuan Iya, Ustaz. 2/3. Istrinya 1/8. Sisa dari 2/3 ada tambah 1/8, banyak apa dikit? Awan. Jadi suami itu karena begini Ustaz, ada rumah 2 buah. Silahkan lanjutkan. Saya hanya menyatakan bahwa tidak banyak, sedikit. Lanjut. Silakan lanjutkan Umu. Nah, ada 2 rumah Ustaz. Nah, yang satu rumah yang sedang ditempati ini, suami itu sudah pernah bilang ke saya dan ke kakaknya bahwa akan dihibahkan ke 2 anak kami Ustaz. Akan. Istilahnya sudah bilang, oh rumah ini saya hibahkan kepada anak-anak. Saya hibahkan. Sudah serah terima? Anak-anak masih tinggal di situ Ustaz. Anak-anak sudah tinggal di situ. Jadi Suami sampai wafatnya nggak pernah tinggal di situ lagi? Suami masih hidup Ustaz, Afwan. Masih tinggal di situ? Masih. Itu sebagai... Kalau suami masih tinggal di situ, tidak ada serah terima lah. Kalau serah terima itu ambil oleh kalian bapak keluar. Itu serah terima namanya, atau balik namakan nama kalian. Itu juga serah terima. Kalau balik nama tapi suami masih tinggal di situ, seperti apa ya Ustaz? Ya udah, datang ke notaris, kita balik namakan. Dibalik namakan saja ya sebaiknya ya Ustaz ya. Saya tidak tahu, itu tergantung suami tadi yang punya harta. Oh, nah. Tapi kalau misalkan suami masih tinggal di situ tuh seperti apa ya hukumnya ya Ustaz, Afwan? Berarti belum ada serah terima hibah, dia masih tinggal di situ. Tapi masih tinggal di situ, tapi sudah dia balik namakan, itu sudah serah terima namanya. Oh, nah Ustaz. Berarti tinggal dibalik namakan saja ya Ustaz ya, kalau misalkan memang mau serah terima gitu. Boleh. Nah Ustaz. Baik Ustaz, demikian pertanyaan saya. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan berkaitan dengan permasalahan hutang yang dimiliki oleh ahli waris. Apakah dalam saat pembagian warisan ahli waris yang lain boleh secara langsung memotong hutang bagian ahli waris yang lain sebelum dibagikan Ustaz? Atau harus ada keridhaan dari ahli waris yang lain dalam memotong hutang? Otomatis ketika pemberi hutang wafat, berpindah piutangnya kepada ahli warisnya. Dalam kasus tadi, anak-anak dan istri. Ya, dan kalau saudara-saudarinya dapat ahli waris juga, dia juga akan hutang-hutangnya. Maka boleh mereka mengeksekusi, langsung kami potong hutang kamu dari hak waris kamu dari orang tua kami. Demikian tambahan. Ya, jazakallah khair ya Umar, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Nah, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Abu Karlan di Depok. Silakan akhi, fadhal pertanyaannya. Mau nanya, kerja di salah satu perusahaan swasta, kebetulan handle untuk CSR, company social responsibility, kayak sosial gitu loh, misalnya ya. Nah, ini bekerja sama dengan NGO, ya, perusahaan nirlaba yang tidak gabung dengan pemerintah. Nah, setelah selesai kegiatan sosialnya,
semua biaya kami serahkan gitu loh kan ke pihak perusahaan nirlaba tersebut. Kemudian setelah selesai kegiatan sosialnya, alhamdulillah ya ada sisa gitu loh, ada sisa dana yang telah disampaikan itu, kalau nggak salah waktu itu kegiatannya untuk membantu sanitasi di salah satu sekolah yang terdampak bencana alam. Nah, kemudian pihak perusahaan yayasan nirlaba ini menanyakan kembali ke kami gitu, ada dana sisa ini mau dikembalikan atau bagaimana gitu, karena dari pihak perusahaan kami itu dianggap itu udah habis ya, karena CSR itu harus habis, tidak perlu dikembalikan lagi. Nah, apakah boleh yayasan nirlaba ini menggunakan sisa budget CSR itu untuk kepentingan, kebetulan yayasan nirlaba ini adalah salah satu lembaga dakwah sunnah juga gitu loh Ustaz. Apakah boleh mereka gunakan mungkin infak atau menggunakan operasional mereka selama kegiatannya, tapi di luar gitu loh Ustaz, di luar kegiatan CSR tersebut, apakah dibolehkan gitu Ustaz? Tadi CSR tadi kebutuhannya untuk apa tadi? Untuk membuat sanitasi sekolah terdampak bencana. Betul. Nah, dia jadi dalam penyaluran sanitasi untuk sekolah bencana terkena bencana itu pihak nirlaba tadi sudah mengambil fee. Sudah semua. Kalau sudah semua tidak ada haknya dia di situ. Dia tidak mengembalikan, tapi bila terjadi kasus yang sama boleh dia berikan. Jelas, umpamanya ada sekolah lain yang juga terdampak. Ya, boleh dia serahkan ke sana dan dia potong fee untuk mereka. Biasanya fee-nya 5% dari besaran, diambil 5%. Atau kalau umpamanya 10%, diambil 10%. Yang sisanya dia berikan untuk kasus yang sama. Ustaz. Kalau misalnya kegiatannya itu selain sanitasi ada pembagian kayak mushaf, buku pelajaran. Kalau sisanya itu kita belikan lagi yang serupa dengan di tempat yang sama, boleh nggak Ustaz? Dia harus serupa. Kalau tadi sanitasi. Kalau umpamanya dari awal pembagian mushaf, ya mushaf. Dan seterusnya. Mantap. Jazakallah khair Ustaz. Allah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair akhi. Masyaallah. Sama juga umpamanya bila mereka memberikan dana untuk CSR tadi untuk kepentingan ibadah masjid, untuk umpamanya membuat air sumber bor untuk kepentingan wudhu dan sholat dan kepentingan wudhu dan bersih-bersihnya jamaah. Ya, umpamanya diberikan dana 100 juta perkiraan awal. Ternyata ada kelebihan dengan 60 juta sudah selesai sumber bornya. Ini yang 40 juta boleh digunakan beli karpet, lain-lain untuk masjid, tidak boleh. Karena tadi tujuannya adalah untuk pembangunan sumber bor. Maka dia boleh memberikan pihak DKM tadi memberikan ke masjid lain yang membutuhkan sumber bor juga. Terikat gitu saja bantuan. Iya. Nah. Karena niat dari awalnya adalah untuk sesuatu itu tidak bisa dipindah-pindahkan, sampai pun yang memberikan tidak bisa memindahkan. Masya Allah. Anda mewakafkan sesuatu untuk kepentingan dakwah media online umpamanya. Dakwah media online. Lalu ada sisa. Walaupun uangnya dari Anda tadi, ya, Anda memberikannya sesuai kebutuhan dahulu, tapi memang ini dana Anda ini memang Anda niatkan, sudah Anda keluarkan dari dana Anda untuk media online tadi. Qadarullah ada sisa 10%.
ini tidak boleh Anda berikan untuk dakwah offline. Masya Allah. Walau di tangan Anda. Karena dia sudah keluar dengan ikrar Anda tadi. Jazakallah khair, tambahan Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan juga bagi yang lain. Barakallahu fikum. Taib, masih kita berikan kesempatan via telepon bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan wasiat pagi ini. Kita angkat kembali penanya via telepon. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Abu Umar di Bekasi. Taib, silakan, fadhal. Mau tanya Ustaz, kalau kita ingin bertransaksi secara syar'i di perbankan syariah, itu kan ada hamis jidyah, Ustaz. Terus ada klausul hamis jidyah itu akan dipotong jika ada kerugian real. Misalkan kami membatalkan pembelian sepeda motornya, sementara dia udah beli ke dealer, dan dia kan harus menjual kembali, dan selisih dari kerugian sepeda motor yang dijual kembali oleh pihak bank itu dikenakan ke kita, artinya hamis jidyahnya itu akan dipotong, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Jazakallahu khair. Emang dia langsung rugi? Ya, Ustaz. Emang pihak banknya langsung rugi? Kan Anda tidak jadi, siapa tahu dia untung. Kan kalau misalkan beli sepeda motor baru itu, kalau sudah dibeli terus dijual kembali, itu kan jatuh seperti motor second, Ustaz. Sehingga ada selisih nantinya. Dia memang jual, rugi dia jual. Kemungkinan akan seperti itu, dan kalau misalkan... Kalau kemungkinan tidak ada, dia kerugian itu real. Kalau dia memang sudah jual dan rugi, nah itu baru boleh. Karena kalau kemungkinan rugi, ada kemungkinan tidak rugi. Sedangkan dia sudah potong. Enggak, dia belum potong. Cuman di klausul komitmen saya sama pihak bank itu, apabila nanti saya membatalkan sepihak, terus dia menjual kembali motornya itu, dan jika dia rugi, akan dipotong. Nah itu kan pihak bank itu minta komitmen saya dulu untuk tanda tangan sepakat dengan hamis jidyah. Yang ini akan dipotong, Ustaz. Iya, tinggal Anda tanyakan, kapan kalian potong? Kalau dia jawab, ketika kamu tidak jadi langsung yang potong, ya tidak boleh. Kamu tentu rugi. Iya. Tapi kalau sudah dia jualkan, dia rugi, baru silakan potong. Oke. Cukup jelas, Akhi? Cukup jelas, jadi nggak masalah. Saya menandatangani SP3-nya itu sebagai komitmen bahwa saya siap dipotong kalau ada kerugian real, Tete. Iya. Ada kerugian real, itu betul. Ada penambahan realnya saja. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sejumlah akad yang kami ketahui itu langsung dipotong tanpa adanya pernyataan dan kepastian kerugiannya, Ustaz. Berarti itu menyalahi akad syariah. Ya, menyalahi syariat lah. Dia belum rugi. Dalam syariat itu yang boleh diganti rugikan ya kerugian yang real. Nah. Adapun umpamanya ini dalam hitungan ekonomi ada perhitungan umpamanya iwadu al-fursah al-faitah. Dana saya yang saya serahkan ke Anda, ya, itu menyebabkan saya menjadi kerugian karena harusnya bisa saya putar. Maka keuntungan-keuntungan yang selama ini tidak saya dapatkan, saya bebankan ke Anda. Ini tidak real. Dia mungkin untung, mungkin rugi juga. Maka tidak boleh, kecuali sudah terjadi kerugian, baru boleh. Saya demikian tambahan ketentuan yang dijelaskan oleh Ustadz berkaitan dengan hamis jidyah ini, ya semoga bisa difahami dan menjadi pencerahan bagi yang lain. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan masih di via telepon 0218236543. Baik, halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Hafiz Ibnu Suwardi. Baik, Pak Hafiz silahkan pertanyaannya. Begini Ustaz, kan posisi saya sekarang kan sama-sama kawan-kawan saya yang dari driver ojek online itu kan ada sistem sewa motor listrik, Ustaz. Sewa
sewa motor listrik itu, jadi ada sewa milik, ada sewa biasa. Ketika sewa biasa, ya kayak sewa biasa kita ngasih uang jaminan, terus sewa harian, ada yang per hari itu misalnya 55.000, itu disewa biasa. Bila mana kita sudah nggak sewa lagi, kita kembalikan. Tapi ada juga yang sewa milik itu sama seperti itu, pakai uang jaminan, terus sewa harian. Ada yang tergantung harian itu, ada yang 55, ada yang 60, ada yang sewa milik ini ada jangkanya Ustaz. Misalnya gini Ustaz, kalau bila mana penyewa ini mencapai sewa misalnya setahun, ada yang akadnya sampai 2 tahun, itu menjadi hak milik gitu. Itu gimana hukumnya Ustaz? Kalau tidak terlambat membayar dan penuh kan ya? Enggak, jadi Ustaz kalau misalnya kita semuanya, kalau sewa milik atau sewa biasa, kalau bila mana terlambat membayar, semisal 3 hari itu akan kalau misalnya akan diambil Ustaz. Sama mau sewa milik atau sewa biasa itu sama, karena uang jaminan itu untuk ngangkut motornya itu Ustaz. Bila mana tidak sanggup membayar sewa sampai 3 hari, kalau bila mana driver ini atau penyewa ini mengembalikan secara, misalnya udah nggak sanggup sewa, dia kembalikan di hari yang sama, itu uang jaminannya bisa kembali Ustaz gitu. Jadi gimana hukumnya yang ini Ustaz? Kalau sewa biasa kita aman nih Ustaz nih, insya Allah. Cuman kalau untuk sewa milik ini, apa yang ketika kita mencapai target misalnya sewa setahun nih, kita dapat reward dari itu, termasuk reward bukan Ustadz yang setahun itu hadiah buat kita gitu? Karena nggak ada hadiah. Mereka nggak ada hadiah, itu jual beli. Jual beli digabung dengan sewa. Dan jadi akadnya gimana? Dan itu 2 in 1 akadnya. Akad jual beli digabung akad sewa. Dan dengar saya dulu, akhi. Disimak dulu, akhi. Nah. Karena akad jual beli sewa akan menjadi milik dia, itu umumnya harga sewanya lebih tinggi daripada harga yang sewa biasa. Karena kalau yang sewa biasa, barang tetap milik yang menyewakan. Sedangkan yang sewa beli ini atau leasing ini, barang akan menjadi milik penyewa, tentu harganya lebih tinggi. Ya. Dan sedangkan bila tidak membayar, tahu-tahu hilang. Kalau yang sewa tidak membayar, ya ditarik kembali, tidak ada masalah, karena memang milik dia. Tapi kalau ini ditarik kembali oleh dia, kan ini milik penyewa, sudah dibeli. Ya, dia akan kembalikan klausal sewa ke Anda. Enggak, ini klausalnya klausal sewa, bukan klausal jual beli. Sehingga pihak yang lemah dirugikan, dan pihak lemah biasanya adalah pembeli yang statusnya juga penyewa. Karena itu 2 in 1 akad dalam seperti ini, penggabungan akad yang konsekuensinya bertolak belakang, itu diharamkan dalam syariat. Ya. Kalau misalnya gini Ustaz, harganya sama Ustaz, misalnya harganya sama, cuman kalau kita nyampe target, tidak masuk akal, akhi. Tidak masuk. Coba, satu jadi milik Anda, satu tidak milik Anda, sama harganya, masuk akal? Barangnya gini Ustaz, semisalnya pemakaian ini kan bekas motornya, yang ini bekas yang dipakai sewa yang lama. Iya, berarti kan mahal itu, bukan sama. Siap Ustaz. 2 akad ya Ustaz jadi ya Ustaz. Mungkin kompensasinya ya tadi itu saja, karena sama, tapi ketika tidak ada pembayaran tertunda langsung ditarik begitu. Iya, cuman yang di akad sewa, kalau Anda nggak bayar, ya berarti Anda nggak sewa. Kalau ini Anda nggak bayar, nggak beli, nggak bisa. Iya, Ya, Anda kan sudah jual beli, kok nggak bayar, nggak beli. Pembayaran saya itu menjadi, kalau sewa menyewa tidak berpindah ke pemilikan
barang objek yang sewa kepada penyewa, sedangkan jual beli berpindah kepemilikannya kepada pembeli. Walau pembayarannya tidak tunai. Cukup clear ya, Akhi Hafiz? Iya, syukran Alhamdulillah. Wa iyyakum jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti untuk yang aman bagi pengojek online ini cukup sewa biasa saja. Sewa biasa lebih baik. Siap. Barakallahu fiik, demikian kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Nah, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Faisal di Tangerang. Pak Faisal di Tangerang. Silakan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan, jika ada seorang karyawan di perusahaan mendapatkan jatah dalam untuk pembelian sepeda motor dengan cara dipotong gaji gitu, Ustaz. Misalnya harga sepeda motor itu 20 juta. Tapi karena itu kebijakan perusahaan untuk karyawannya, harga motor itu di bawah harga yang ada di pasaran, misalnya 18 juta. Tapi si karyawan itu mengalihkan ke saudaranya yang mau ada kebutuhan mau memiliki sepeda motor untuk menghindari di leasing gitu, ditawarkan ke saudaranya. Saudaranya itu mengambil dengan cara menggantikan tiap bulan yang dipotong dari perusahaan si karyawan itu, si yang saudaranya itu yang menutupi, nanti dibayar tiap bulannya sampai waktu yang ditentukan selama 3 tahun. Tapi si karyawan itu mengambil keuntungan dengan cara misalnya harga sepeda motor itu 20 juta. Sementara kalau dihitung selama 3 tahun itu yang dicicil 18 juta. Selisih 2 jutanya itu dijadikan sebagai DP untuk keuntungan si karyawan yang mendapat motor dari di kantor itu. Itu akan seperti itu, bagaimana itu? Tanyakan ke HRD bagian keuangan perusahaan, boleh nggak? Dialihkan sudah? Iya. Dialihkan ke yang lain, Bapak. Tinggal ditanyakan ke HRD-nya. Si karyawannya itu, Ustaz ya? Iya. Kalau saya yang punya perusahaan, saya tidak boleh kan. Ini fasilitas untuk kepentingan karyawan saya, agar mobilenya bisa lalu dia jual, dia dapat untung. Nah, itu tidak sesuai dengan tujuan awal perusahaan. Itu ini merugikan perusahaan. Tapi kalau perusahaannya, ownernya setuju, tidak ada masalah. Maaf Ustaz, ada tambahan. Tapi itu tuh dia itu memang dapat jatah gitu. Iya, jatah itu diberikan perusahaan itu untuk apa? Maksud saya gini, dia tuh dapat jatah dalam 1 tahun, memang dikasih dua kali, memang dia boleh untuk mengambil gitu dalam 1 tahun gitu, karena emang daripada dia dapat fasilitas seperti itu, kalau dia ambil terus kan daripada nggak bermanfaat gitu jatah dari perusahaan itu, dia ini kan ke saudaranya gitu, Ustaz, ke saudara-saudara yang nggak mampu buat yang maksudnya yang untuk menghindari ambil di itu leasing gitu, Ustaz. Iya, tanyakanlah ke perusahaan dulu, ke ownernya atau ke HRD-nya, bagian keuangan. Kalau mereka membolehkan, silahkan. Nah, cukup jelas ya Pak ya? Kakaknya nggak bermasalah gitu, Ustaz? Nggak ada masalah. Iya. Jazakallah khair, akhi. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan via chat telepon. Sebelum kami angkat dari WhatsApp ya, silakan di 0218236543. Nah, baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Nah, silakan akhi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya, saya Saat dari Kota Tangerang, Ustaz. Silakan, Saat. Nah, silakan. Silakan bertanya langsung via telepon monitor. Halo? Ya, baik Ustaz. Iya, silakan. Ya, baik. Ya.
Ustaz, saya pengurus koperasi. Silakan lanjut, akhi. Terus? Iya, saya pengurus koperasi. Kalau seandainya ada simpan pinjam, kalau misalnya nanti peminjam itu terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian di awal akadnya gitu, Ustaz. Kemudian kami informasikan di awal bahwa nanti kalau terjadi keterlambatan sesuai dengan schedule pembayaran akan dikenakan biaya administrasi atau pelayanan sebesar sekian persen misalnya. Nah, apakah praktek ini diperbolehkan secara syariat Islam, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau tidak terlambat, pembayarannya berlebih atau sama dengan yang diberikan? Iya, Ustaz. Kalau misalnya... Halo? Terputus, akhi? Iya, Ustaz. Kalau misalnya terlambat dia membayar sesuai dengan... Kalau tidak terlambat, dia pinjam 10 juta. Dia bayar berapa? Kalau tidak terlambat sesuai dengan perjanjian di awal, Ustaz. Apa bunyi perjanjiannya? Bunyi perjanjiannya gini, Ustaz. Kalau seandainya dia melakukan pinjaman 10 juta, nanti akan pengembalian misalnya sesuai waktu, misalnya 3 kali dalam 3 bulan misalnya. Dengan persentase yang sudah ditentukan. Apa persentase itu? Dia membayar 10 juta juga atau kurang atau lebih? 10 juta, Ustaz. Tetap 10 juta. Tanpa ada pertambahan? Tanpa ada tambahan. Ya, sampai di sini tidak ada masalah. Iya. Kalau terlambat pun tidak boleh ada tambahan. Oke. Mau administrasi, mau apa, tidak boleh. Ini maksud kami gini, Ustaz, dari pengurus. Setelah kenapa dikenakan tambahan presentasi untuk membuat mereka bertanggung jawab terhadap perjanjian di awal gitu, Ustaz. Dia yang Anda pinjamkan sebesar dananya yang ada di koperasi atau lebih besar? Tetap yang 10 juta itu, Ustaz, sesuai dengan ada di koperasi. Iya, dia kan simpan pinjam, berarti ada simpanannya di koperasi, iya atau tidak? Betul, Ustaz. Yang dia boleh pinjam sebesar simpanannya atau boleh melebihi besaran simpanan? Maksimal 75% dari total pinjaman, Pak. Ya udah, langsung jadi potong pinjamannya. Oh, gitu. Ya, ngapain dia diberikan sanksi? Tinggal Anda katakan dana Anda yang di koperasi 12 juta karena terlambat, maka 12 juta yang 10 juta itu langsung menjadi tunai, tinggal lagi simpanan Anda di koperasi 2 juta. Berarti dia tidak minjam, dia ngambil uangnya. Jadi tidak diperbolehkan secara syariat menambahkan persentase di luar ketentuan yang sudah disepakati tadi. Walaupun disepakati pun tidak boleh, apalagi tidak disepakati. Baik, Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Karena itu uang dengan uang. Kalau ingin dapat pertambahan barang dengan uang boleh. Demikian penjelasan dari Ustaz, dan ada solusi tadi diberikan ya. Semoga skema dan mekanisme yang tadi disampaikan bisa menjadi pencerahan buat teman-teman koperasi di sana. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Terkait dengan hibah ada beberapa pertanyaan. Di antaranya seorang memiliki cucu 12, diberikan hibah hanya kepada 6 cucunya saja, tidak kepada yang lainnya. Pertanyaannya berkaitan dengan hibah, adanya ketidakadilan dan kesetaraan, bagaimana hukumnya, Ustaz? Kalau cucu dari anak laki-laki semuanya itu dia harus adil. Tapi cucu dari anak perempuan beda dengan cucu dari laki-laki. Ya, karena cucu dari laki-laki ahli waris, kerabat. Cucu dari anak perempuan dia adalah zawil arham, bukan ahli waris. Kepada ahli waris itu ada tanggung jawab dari penghibah. Dia wajib menafkahi. Kalau orang tua, ayah-ayah mereka wafat, maka si kakek wajib menafkahi cucu-cucunya ini. Ya, karena dia wajib menafkahi, maka
statusnya harus adil. Kecuali anak-anaknya masih hidup semua. Anak laki-lakinya masih hidup. Berarti dia tidak ada kewajiban menafkahi cucunya. Ketika dia tidak ada kewajiban menafkahi cucunya, maka dia boleh tidak adil. Tidak ada masalah. Kalau ada yang ribut, kakek kenapa nggak adil? Nah, kakek kenapa nggak adil? Kakek kan nggak ada kewajiban menafkahi kalian. Bapak kalian masih hidup kok. Seperti itu. Nah, sama saja tetangga memberikan hibah kepada anak tetangga. Anak tetangga tadi ada 3 orang. Yang diberikan hadiah cuma 1 orang. Yang 2 boleh marah-marah ke tetangga. Kebetulan tetangga nggak adil. Nah, saya nggak ada tanggung jawab kepada anda. Saya. Ya. Jazakallah khair. Demikian penjelasan dan jawaban disampaikan. Barakallahu fik akhi. Pertanyaan selanjutnya kami angkat dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah wajib bagi kita mengeluarkan zakat mal setelah kita memiliki harta dan membagi dalam bentuk tabungan untuk anak-anak sebagai pembiayaan biaya pendidikan mereka di sekolah? Dimana kalau dikumpulkan tabungan-tabungan anak-anak tersebut sudah mencapai nilai nisab zakat, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Saya tidak tahu tabungan itu bisa diakses orang tua, masih bisa diambil uangnya atau sudah tidak. Kalau masih bisa diakses, masih bisa ditarik dan digunakan uangnya, itu uang dia. Maka dia wajib menzakatkan. Tapi kalau sudah tidak bisa diakses, berarti sudah punya anak-anak, maka tidak ada wajib zakat bagi orang tua. Nah, cukup jelas. Demikian akhi, ibu atau ibu, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Saya pemberi hutang, tetapi yang berhutang menambahkan uang sebesar 10% dari uang yang dihutang. Saya sudah sampaikan untuk tidak ditambahkan. Pertanyaannya, Ustaz, apakah hukumnya dan bagaimana cara menolaknya, atau apa kewajiban saya untuk mengembalikan kembali tambahan dari pengembalian tersebut dari Umu di Cilegon, Banten? Tidak perlu Anda kembalikan, halal buat Anda. Mau Anda pakai, mau disedekahkan pun boleh. Perbedaan dari yang tadi gimana, Ustaz? Yang mana? Yang pinjaman ada penambahan. Itu kan ada kesepakatan. Kesepakatan di awal, Ustaz. Mau di awal, mau di belakang, ada kesepakatan, tidak boleh. Oke, Masya Allah. Dan tidak ada kesepakatan awal kemudian ditambahkan secara langsung oleh pemberi pinjaman, halal bagi pemilik kita. Halal, dan Nabi pernah melakukan. Dia Jabir mengatakan, faqadani wa zadani. Nabi membayar hutangnya kepada aku, kata Jabir, dan beliau lebihkan. Ya, taib. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian Umu di Cilegon, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh muslim dan muslimah berada dalam lindungan Allah. Alhamdulillah. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukum Bitcoin sekarang ini, dan bagaimana ada influencer juga banyak yang mempromosikan atau mengkampanyekan Bitcoin ini, Ustaz. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Ya, Bitcoin itu apa? Tidak ada gunanya dalam hidup Anda. Anda membeli tanah berguna, bisa Anda bangun di atasnya bangunan, minimal parkir mobil Anda bisa, parkir kendaraan Anda bisa. Anda punya Bitcoin senilai tanah tadi, gunanya untuk apa? Bisa untuk parkir mobil di Bitcoin? Maka syarat daripada harta itu adalah dia memiliki kebermanfaatan. Ketika tidak ada manfaatnya, kecuali digunakan oleh orang-orang untuk mempercepat pertumbuhan hartanya nanti kalau dijual. Ya, hanya untuk itu. Tapi kebermanfaatan dia tidak ada. Anda beli tanah, Anda beli kendaraan, beli sawah, beli hewan, kebermanfaatannya jelas. Ya. Sedangkan ini termasuk membuang-buang harta. Harta yang bermanfaat Anda gunakan, Anda ganti dengan kode-kode digital yang dia tujuannya ketika Anda cairkan nanti bertambah uang Anda. Ya,
Dalam Islam tidak dibolehkan membuang-buang harta ini. Kalau saja para orang-orang kaya di dunia sekarang, mereka mengalihkan harta mereka untuk perkebunan, untuk peternakan. Para orang kaya di dunia. Ya. Kita yang nggak kaya di dunia, harta kita habiskan untuk angka-angka digital yang nggak ada manfaatnya. Allahu Akbar. Ya. Kalau Anda belikan saham perusahaan bergerak, itu karyawan bekerja, kemudian ekonomi hidup, bahan baku ada, para karyawan dan keluarganya dapat nafkah. Anda punya Bitcoin sedunia, apa manfaatnya untuk Anda? Bagi umat, ada? Tidak ada. Angka-angka digital yang ada bergunanya. Allahul musta'an ya akhi. Orang-orang Muslim lebih mengerti terkadang daripada orang Islam yang diberikan hidayah oleh Al-Quran oleh Allah. Harta itu adalah sesuatu kebermanfaatan. Bukan hanya angka besar. Karena ingat, sesuatu yang naik tadi, ketika jatuh Anda capek. Kayak roller coaster, naik atau jatuh. Digital itu tidak ada keamanannya, tidak ada. Kalau uang rupiah juga kertas, tidak ada manfaatnya. Bisa Anda beli barang segala macam, satu, dan dia di cover oleh negara penerbitnya. Ya, sesuai dengan kekuatan ekonomi negara penerbitnya. Kalau ini di cover oleh apa? Tidak ada. Masya Allah. Tahu-tahu hilang, tahu-tahu tidak bisa dienkripsi, hilanglah harta Anda yang berguna tadi. Allahul musta'an. Jazakallah khair atas nasihat dan jawabannya. Demikian akhi, semoga bermanfaat dan bisa disampaikan ke teman-teman. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, ini pertanyaannya, Anda memiliki sejumlah tabungan cukup besar. Mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimanakah yang terbaik secara syariat di dalam pengelolaan harta? Apakah dengan mengamankannya atau menyimpannya depositokan di bank, atau bagaimanakah syariat Islam di dalam memakmurkan harta tersebut sehingga ada bermanfaat untuk pemiliknya dan juga bagi yang lainnya? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Anda cari saham perusahaan yang berguna untuk kehidupan umat. Perusahaan pertanian, peternakan, dan perusahaan itu bergerak di bidang yang halal. Tidak ada pinjaman ribanya di bank konvensional. Tidak menempatkan dananya di bank konvensional. Beli sahamnya. Pertanyaannya paling, memang ada perusahaan tidak punya pinjaman riba masuk di bursa ini bisa jual belikan sahamnya? Di bursa mungkin ada, tidak menutup kemungkinan. Tapi di SCF ada seperti crowdfunding yang platformnya digital juga. Di situ yang syariah. Beberapa ada SCF yang saya bagian dari SCF itu, setiap sukuk yang diterbitkan atau saham yang diterbitkan, kita pastikan itu tidak ada pinjaman ribanya. Masya Allah. Ya. Dengan bergeraknya perusahaan, bergeraknya proyek tadi, itu yang saya katakan tadi, akan hidup di belakang uang Anda itu banyak manusia. Ya. Kalau Anda hanya depositokan, Anda taruh di bank, itu tidak bergerak ekonomi. Ya. Tidak akan bergerak ekonomi. Berbeda halnya dengan Anda belikan ke saham atau ke sukuk yang sesuai syariah tadi. Kalau saja Umar bin Khattab mengatakan, ittajiru amwalal yatama la ta'kulha sadaqah. Harta anak yatim yang dipegang oleh para walinya, para paman-pamannya, itu para pamannya jangan biarkan dalam bentuk emas saja. Putar dalam bentuk usaha dagang.
Dengan diputar akan banyak pihak yang hidup, ekonomi akan jalan. Tapi kalau dengan disimpan saja, walau lindung nilainya terhadap inflasinya kuat, tapi tidak berguna bagi umat. Dan di sisi lain dia tetap terkena zakat. Pertambahannya tidak ada dalam bentuk emas. Tidak bisa 2 kilo emas Anda simpan setelah setahun jadi 2,5 kilo, tidak ada. Tapi dia tetap terkena zakat. 2 kilo 5% kena 50 gram. Akan berkurang harta anak yatim tadi. Tapi kalau diputar dalam bentuk usaha dagang, minimal keuntungan usaha dagang setahun itu 100%. Tidak terkena zakat tadi 5% atau 2,5%, tidak akan menggerus pokok modalnya. Dan selain itu, banyak manusia dan makhluk Allah terbantu kehidupan mereka dengan uang yang diputar tadi. Masya Allah. Jazakallah khair atas nasihat dan jawabannya. Demikian akhi, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya terkait dengan program pemerintah, ada yang disebut dengan BSU, bantuan langsung dalam bentuk uang tunai Ustaz kepada para pekerja atau yang memang mendapatkan kebijakan bantuan dari pemerintah, mereka yang bergaji di bawah UMR senilai Rp300.000. Bolehkah bantuan tersebut yang saya dapatkan saya manfaatkan? Mohon nasihat, jazakallahu khair. Bila Anda sesuai dengan kriteria, ambil saja. Allah. Itu saja cukup? Siap. Barakallahu fiik. Demikian akhi. Alhamdulillah telah terjawab. Mati untuk yang halal tentu. Nah, sahih. Ya, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat yang diberikan dari seorang yang ayah kepada putrinya sebagai yang sudah mendapatkan ahli waris Ustaz, karena dia adalah anak satu-satunya dari orang tuanya, apakah halal diterima? Jazakallah khair. Wasiat kepada ahli waris Nabi batalkan. Fala wasiyata liwarisin, kata Nabi SAW. Tidak sah wasiat untuk ahli waris. Taib. Demikian akhi, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah saya wajib mengeluarkan zakat harta sedangkan saya saat ini sedang mengumpulkan uang untuk membayar hutang riba di bank? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah tetap diwajibkan bagi saya untuk membayar zakat walau saya punya hutang riba dan ini berangsur, artinya hutangnya ditunaikan secara berangsur, masih ada sisa dari sisi nilai nisabnya? Yang kedua, mohon nasihatnya. Ia wajib kecuali Anda majukan pembayaran hutang tadi sehingga berkurang nisabnya, tidak ada lagi kewajiban. Selama mencapai nisab hartanya saja. Ya. Taib. Masya Allah. Demikian umur atau akhi yang bertanya, barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Saya 4 bersaudara dan adik bungsu saya meninggal dalam keadaan tidak mempunyai anak kandung, tapi dia memiliki anak angkat 1 orang. Dan menurut istrinya, yaitu adik ipar saya, tanah rumah pada waktu adik saya yang laki-laki masih hidup pernah disampaikan bahwa ini semuanya untuk anak angkat. Pertanyaan saya, apakah sah menurut syariat Islam? Dan apakah saya dan saudara kandung yang lain tidak mempunyai hak waris atas kekayaan adik saya yang wafat tersebut? Mohon nasihatnya. Ya, tinggal dilihat apakah sudah diserah terimakan pada saat dia hidup atau tidak. Kalau sudah diserah terimakan, ya selesai. Itu buat anak angkatnya. Tapi kalau belum serah terimakan, anak angkat tidak berhak dapat warisan. Dan omongan tadi batal karena hibah bila tidak ada serah terima dan keburu wafat pemberi hibah, itu batal. Kembali ke hukum waris Ustaz ya. Demikian yang bertanya bisa disampaikan dan semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari Mustamir di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keluarga memiliki anak laki-laki dan perempuan
sudah berkeluarga semua dan anak yang laki-laki sudah wafat atau meninggal dunia dan memiliki 2 anak perempuan. Sementara kedua orang tuanya sudah meninggal semua, Ustaz. Bagaimanakah pembagian harta warisan sementara istri dari laki-laki yang sudah wafat ini sudah menikah lagi? Apakah perempuan tersebut atau istri dari laki-laki yang sudah wafat itu termasuk juga ahli waris, Ustaz? Dan mendapat bagiannya? Iya. Karena statusnya ketika suaminya wafat, dia masih suami istri. Setelah dia iddah, dia nikah lagi, tidak ada masalah. Haknya masih tetap ada. Dia istri dan 2 anak perempuan saat pembagian. Istrinya 1/8, anak perempuannya dapat 2/3. Demikian, akhi, barakallahu fikum, jazakallah khair. Kami berikan kesempatan via telepon kembali, silahkan di 021 823 6543 bagi yang bertanya. Silakan. Halo. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ummu Sadila, Ustaz. Baik, silakan Ummu Sadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Izin bertanya Ustaz tentang ini, Pak Ustaz. Kalau wanita safar, Ustaz, kan harus pakai mahram. Tapi karena dia dinas di suatu instansi pemerintah, jadi dia kan pergi juga Ustaz tanpa mahram. Jadi yang saya tanyakan Ustaz, apakah uang yang dapat dari safar dia itu Ustaz, uang dinasnya itu halal Ustaz? Halal diterimanya Ustaz? Baik akomodasinya itu Ustaz, makan, uang nanti ada dapat uang dinas luarnya itu Ustaz, apakah uang itu halal diterima si akhwat ini Ustaz? Baik, itu saja Ummu. Ustaz, iya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kaidah yang dijelaskan oleh para ulama mazhab, jumhur para ulama, berbeda hanya dengan mazhab Hambali, bahwa bila larangan tidak pada zat larangannya, maka tidak merusak larangan tersebut. Ya, larangannya adalah dia safar tanpa mahram, bukan pada transaksinya dia, yaitu pekerjaannya dia. Maka pekerjaannya bila terpenuhi rukun dan syaratnya, sah gajinya, sah uang jalannya dan seterusnya. Halal baginya. Halal bagi dia. Adapun dia berdosa. Sama juga bila perempuan tanpa mahram pergi haji, sah hajinya kalau terpenuhi rukun dan syaratnya. Syarat sah haji, hajinya sah. Tapi dia berdosa karena melanggar perintah Allah di sisi yang lain. Seperti itu. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair atas nasihat dan jawabannya. Demikian Ummu, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Ustaz, silakan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, memang orang ingin mengambil manfaat dari harta yang dia miliki semasa hidup di dunia, dan dia pun tidak ingin dirugikan semasa hidup di dunia. Maka berwasiat, salah satu cara kelapangan dari agama Allah, Anda mendapatkan manfaat di akhirat dari harta Anda dan tidak merugikan Anda. Karena kalau hibah langsung berkurang saat itu. Kalau ini tidak, Anda wafat dulu sudah nggak butuh apa-apa, hanya butuh pahala, dan pahala didapat ketika wasiat tertunaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Jazakallah khairah, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmidhi hafizahullahu taala nasihat dan kesimpulan yang beliau sampaikan menutup kajian pagi ini, pembahasan dalam bab wasiat. Masih ada sejumlah ketentuan dan pembahasan kita akan sambung kembali di Kamis yang akan datang. Dan sejumlah pertanyaan telah dijawab, masih ada beberapa pertanyaan tidak bisa kami angkat karena keterbatasan waktu yang ada. Silakan Anda bisa sampaikan kembali dalam pembahasan muamalah berikutnya. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita, taufik dan kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kami akhiri pembahasan dan pagi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.